Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang tanaman cabai rawit. Untuk poin pembahasannya yaitu bagaimana cara mengatasi cabai rawit yang kerdil, terus penyebabnya apa saja, dan bagaimana cara mencegah sekaligus cara mengobatinya. Nah, bagi teman-teman semuanya, silahkan simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Dan supaya tidak ada dusta di antara kita, karena banyak penonton yang biasanya menonton cuma 1 menit sampai 2 menit terus komentarnya kurang enak. Nah, makanya diusahakan menontonlah sampai habis supaya paham apa yang saya sampaikan. Supaya tidak lama-lama, kita langsung ke poin awalnya, yaitu penyebab kenapa cabai rawit itu bisa kerdil. Yang pertama yaitu genetik, atau istilah umumnya jenis bibit. Jadi memang ada beberapa jenis bibit cabai rawit yang batangnya tidak terlalu tinggi sehingga terlihat kerdil dibandingkan dengan jenis bibit lainnya atau varietas bibit lainnya. Itu adalah penyebab yang pertama, yaitu genetik ya, atau jenis bibit. Yang kedua yaitu kondisi tanah. Kondisi tanah ini sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai rawit. Nah, jika tanah tersebut kurang subur ataupun kurang gembur, biasanya mengakibatkan pertumbuhan terhambat karena perakaran tidak bisa berkembang secara maksimal untuk penyerapan unsur hara ataupun penyerapan air, sehingga mempengaruhi batang cabai rawit tersebut menjadi kerdil. Penyebab yang ketiga yaitu serangan hama. Memang tidak bisa dipungkiri untuk serangan hama ini cukup mempengaruhi pertumbuhan cabai rawit. Jika hama tersebut tidak kita tangani dengan maksimal atau kita tidak kendalikan, bisa menyebabkan juga tanaman cabai rawit menjadi kerdil. Jadi usahakan ya bagi teman-teman untuk mengatasi hama serangan supaya tidak telak sehingga menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Untuk yang keempat, penyebab yang keempat yaitu pemupukan. Dalam hal pemupukan ini biasanya pupuk tidak terserap sempurna. Entah itu pengaruhnya dari pH tanah ataupun kegemburan tanah. Jadi pemupukan biasanya juga mempengaruhi tumbuh kembang dari cabai rawit. Selain pupuk yang tidak terserap sempurna, bisa juga diakibatkan kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Dalam tumbuh kembangnya, cabai rawit itu membutuhkan unsur seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Intinya poin makronya itu. Jadi untuk pupuk yang paling dibutuhkan adalah ketiga hal tersebut. Nah, untuk petani biasanya ada yang cuma memakai pupuk tunggal seperti ZA atau Vertipos tanpa memenuhi unsur-unsur lain, sehingga tanaman cabai tersebut kekurangan nutrisi yang seimbang. Akhirnya perkembangan batang atau pertumbuhan cabai rawit stuck dan tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi karena kurangnya nutrisi. Ibaratnya manusia itu kekurangan gizi. Jika diumpamakan kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah penyebab yang keempat. Penyebab yang kelima adalah cuaca. Nah, dalam hal cuaca ini ada dua, yaitu terlalu panas ataupun terlalu lembab. Kalau terlalu panas ini biasanya permukaan tanah kering dan pecah sehingga akar terdehidrasi atau kekurangan kelembapan. Makanya kalau cuacanya terlalu panas dianjurkan untuk menyiram supaya perakaran tetap dalam kondisi lembab. Nah, kebalikannya nih, untuk cuaca ini berhubungan juga dengan musim hujan. Jika diguyur hujan secara terus-menerus juga mengakibatkan unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan tercuci ataupun terkuras unsur haranya, terutama bagi lahan yang sering tergenang air. Makanya dianjurkan untuk membenahi drainase supaya tidak ada genangan air di
gulutan ataupun di dalam lahan kita. Penyebab yang keenam yaitu penyakit. Penyakit ini bisa berkaitan dengan serangan jamur ataupun serangan bakteri sehingga mengakibatkan cabai rawit sepak dan pertumbuhannya terhambat. Nah, itulah penyebab-penyebab dari cabai rawit kerdil. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua yaitu kondisi tanah, yang ketiga serangan hama, yang keempat pemupukan, yang kelima cuaca, yang keenam adalah penyakit pada tanaman. Oke, kita lanjut ke poin kedua yaitu mencegah supaya cabai rawit tersebut tidak kerdil. Nah, ini untuk mengatasi bagi teman-teman yang masih mau nanam ataupun yang baru tanam. Jadi misalnya umurnya masih 10 HST, nah itu bisa segera kita cegah supaya cabai rawit tersebut tidak kerdil. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Yang pertama yaitu pemilihan bibit yang berkualitas. Pastikan bibit yang teman-teman sobat nandur semua tanam itu adalah bibit yang benar-benar memiliki kualitas batang tinggi ataupun buahnya lebat sehingga pertumbuhannya nanti tidak kerdil yang diakibatkan oleh genetik. Jadi pastikan bibitnya berkualitas untuk cara pencegahan yang pertama. Untuk cara pencegahan yang kedua yaitu kondisi tanah. Nah, dalam kondisi tanah ini ada dua bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu kesuburan dan kegemburan tanah. Untuk kesuburan kita bisa memakai humus ataupun kotoran hewan yang kita tambahkan di bedengan, tentunya yang sudah terfermentasi. Sedangkan untuk kegemburan tanah ini pastikan kita saat olah lahan itu dilakukan secara merata di bagian permukaan tanah dengan kedalaman minimal 30 cm itu minimal ya untuk menjaga kegemburan tanah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu memastikan pH tanahnya minimal 6. Jadi sebelum tanam kita sudah memastikan bahwa pH tanah tersebut sudah mencapai angka 6, lebih baiknya itu 6,5. Jadi pastikan teman-teman memiliki alat ukur untuk cek pH tanah. Nah, untuk poin ketiga dalam mencegah cabai rawit kerdil ini yaitu rutin dalam mengendalikan hama. Jadi pastikan di lahan kita itu tidak ada hama yang menyerang tanaman cabai karena misalnya serangan hama itu kita biarkan begitu saja akan mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu tanaman. Jadi pastikan tanaman kita tidak terserang oleh hama, bisa melakukan penyepraian insektisida baik itu yang insek pabrikan ataupun insektisida organik bisa kita pakai selama insek tersebut dapat menangani hama. Nah, untuk poin pencegahan yang keempat yaitu pemupukan secara rutin. Teman-teman harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tanaman cabai karena sangat mempengaruhi juga untuk mencegah cabai rawit tersebut menjadi kerdil. Pupuknya sendiri bisa memakai NPK seimbang seperti NPK 16-16 ditambahkan dengan magnesium sulfat, ditambahkan juga dengan kalsium. Dan kalau ada juga kalau misalnya dananya lebih bisa memakai pupuk yang mengandung Fe atau besi. Nah, itu akan sangat membantu tumbuh kembangnya cabai rawit agar tidak kerdil. Selain itu, teman-teman sobat nandur harus memiliki jadwal pemupukan. Videonya sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi jadwal pemupukan ini entah itu pupuk tabur langsung ataupun pupuk kocor kita harus memiliki jadwalnya. Untuk intervalnya setiap tanaman itu biasanya beda-beda. Setiap daerah biasanya beda-beda. Nah, untuk saya sendiri untuk kocor biasanya 10 hari sekali dalam fase vegetatifnya, nanti di generatifnya diselang-seling. Jadi bisa 20 hari sekali, bisa 1 bulan sekali. Nah, tergantung tumbuh kembangnya suatu tanaman. Jadi bisa disesuaikan. Untuk video lengkapnya silahkan dicek di channel ini yang sudah membahas tentang pemupukan pada cabai rawit.
Untuk pencegahan yang kelima yaitu kondisi lahan yang kondusif. Jadi kondisi lahan yang kondusif itu maksudnya adalah ketika cuaca terlalu panas yang mengakibatkan kekeringan pada tanah kita, kita harus segera melakukan penyiraman. Tapi jangan terlalu over juga penyiramannya. Intinya kalau sudah lembab sudah cukup segitu saja, tidak perlu menggenang juga karena kalau misalnya menggenang nanti akan ada masalah lain seperti serangan jamur ataupun bakteri. Nah, ketika sering hujan, ini kebalikannya ya. Ketika sering hujan, pastikan tidak ada genangan air di gulutan kita. Nah, semisal ada genangan air, kita harus segera memperbaiki drainase air supaya lahan kita cepat agar air tidak tergenang. Jadi supaya lahan kita itu cepat keringnya. Intinya biar tidak mengalami kelembapan yang berlebihan. Pencegahan yang kelima, yang keenam, yaitu kendalikan jamur dan bakteri. Ketika ada serangan jamur dan bakteri, baik itu di bagian daun, di bagian ranting, di bagian buah, di bagian batang, nah itu harus segera kita atasi. Kayak jamur, fusarium, kayak layu bakteri itu segera kita atasi. Karena itu juga dapat mencegah supaya tanaman cabai rawit kita tidak mengalami kerdil. Sebelum ke cara mengobatinya, kita rangkum dulu bagaimana cara mencegahnya. Jadi untuk cara mencegah, kita yang pertama kita pilih bibit yang berkualitas. Yang kedua kita memastikan kondisi tanah yang berkaitan dengan kesuburan, kegemburan, tentunya juga pH tanah. Yang ketiga yaitu rutin dalam mengendalikan hama. Jadi harus rutin melakukan penyepraian jika memang ada serangan hama. Yang keempat yaitu pemupukan yang terjadwal atau pemupukan rutin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman cabai. Yang kelima yaitu kondisi lahan yang kondusif. Jadi ketika terlalu panas bisa kita siram, ketika terlalu lembab ataupun sering terjadi hujan, kita bisa memastikan bahwasanya airnya tidak sampai menggenang di lahan kita. Dan yang keenam yaitu kendalikan jamur dan bakteri yang mungkin menyerang tanaman cabai. Itu keenam cara bagaimana cara mencegah cabai rawit menjadi kerdil. Lanjut, bagaimana cara mengobati cabai rawit yang kerdil? Untuk mengobati cabai rawit yang kerdil ini poin yang pertama yaitu memastikan dan atasi dulu masalahnya. Jadi yang menyebabkan cabai rawit kita itu kerdil, penyebabnya kira-kira apa? Jadi kita harus mengira-ngira sekiranya itu penyebabnya apa? Entah itu pemupukan, entah itu hama, entah itu jenis bibit. Nah, misalnya memang jenis bibitnya dan terlanjur kita tanam sudah berumur 1 bulan lebih misalnya, tidak usah kita ganti atau kita tanam ulang dengan bibit baru yang lebih berkualitas. Kita maksimalkan saja. Semisal itu adalah penyebabnya dari genetik bibit yang tidak tinggi ataupun kerdil. Nah, untuk jika masalahnya itu pH tanah yang ngedrop, segera kita atasi untuk memastikan pH tanahnya tidak kurang dari angka 6. Semisal itu ada serangan hama, segera kita kendalikan. Begitupun dengan serangan jamur ataupun bakteri. Nah, intinya dalam cara mengobati tanaman cabai rawit yang kerdil ini kita atasi dulu masalahnya di bagian mana. Yang kedua yaitu memastikan pH tanah tidak kurang dari 6, kalau bisa 6,5. Ya, untuk menaikkan pH tanah ini bisa memakai rendaman air kapur dolomit atau yang kita bisa juga menggunakan rendaman abu pembakaran, sisa pembakaran kayu atau daun-daunan. Nah, itu bisa juga kita gunakan. Untuk campuran yang kedua bisa menggunakan asam humat. Dosisnya untuk 200 liter air itu biasanya saya memakai 1 kilogram untuk menaikkan pH tanah. Jadi tergantung dropnya seberapa.
Itu adalah salah satu cara untuk mengobati tanam kita supaya tidak kerdil. Kenapa pH tanahnya harus seimbang, harus di angka 6 atau 6,5? Karena unsur hara dalam pH 6,5 itu terserap dengan sempurna. Jadi pupuk-pupuk kita yang kita berikan ke tanaman itu dapat langsung diserap oleh perakaran, sehingga tanaman kita tidak kerdil kembali. Poin yang ketiga dalam mengobati cabai rawit yang kerdil ini yaitu pemupukan via kocor dan via spray. Jadi kita harus memaksimalkan untuk pupuknya, bisa kita kocor dan bisa juga kita spray atau menggunakan keduanya. Supaya lebih cepat kita memang harus melakukan pengocoran dan penyepraian. Untuk pupuk kocornya yang Sobat Nandur rekomendasikan yaitu NPK 1616 ataupun bisa memakai NPK grower jika memang tanamannya sudah berbunga atau berbuah. Nah, itu bisa pakai grower, tapi kalau masih fase vegetatif itu bisa pakai NPK 16. Nah, untuk dosisnya itu 4 kg sampai 6 kg untuk 200 liter air. Saya ulangi, untuk dosisnya 4 kg sampai 6 kg untuk 200 liter air. Dengan takaran 20 mili per batang. Dengan takaran 20 mili per batang. Untuk intervalnya bisa 10 sampai 20 hari sekali. Silahkan disesuaikan juga dengan dana yang teman-teman punya. Jadi, bang kok mahal, bang kok ini, kok itu, harga cabai lagi murah, kita sesuaikan ya. Jadi bisa memakai 20 hari sekali, 25 hari sekali. Intinya tanaman kita itu tidak kerdil. Jadi untuk mengatasinya gimana ya, mau tidak mau kita harus melakukan pemupukan. Bisa juga teman-teman memakai pupuk organik ataupun POC. Kalau misalnya pupuk pabrikan itu dinilai terlalu mahal. Namun kualitas POC-nya harus yang benar-benar dapat setidaknya menyaingi pupuk pabrikan. Jadi bukan POC yang pembuatannya ala kadar ya. Bisa memakai contohnya seperti POC jamur jakaba. Untuk videonya untuk jamur jakaba sudah pernah saya bikin juga. Jadi silahkan dicek bagaimana untuk membuat POC jamur jakaba. Untuk pupuknya mungkin ada yang nanti akan ada yang bertanya seperti ini. Untuk pupuknya apakah cukup bang dengan NPK 1616 saja? Nah, sebenarnya bisa kita tambahi dengan KNO putih. Jadi untuk KNO putih Pril itu bisa memakai 2 kg dalam 200 liter air. Itu pun kalau ada. Nah, kalau misalnya tidak ada, sudah tidak apa-apa, kita cukup menggunakan NPK 1616. Sedangkan untuk pupuk spray yang kita gunakan yaitu Ultradap ataupun MKP. Jadi kalau misalnya usianya kurang dari 30 hari memakai Ultradap, misalnya usianya lebih dari 30 hari memakai MKP. Jadi disesuaikan ya. Tanaman teman-teman itu di fase vegetatif atau lagi di fase generatif. Kalau misalnya di fase generatif bisa memakai MKP. Tapi kalau di vegetatif bisa memakai Ultradap. Nah, untuk dosisnya untuk MKP ataupun Ultradap itu memakai 2 sendok. Nah, sedangkan campuran berikutnya yaitu magnesium sulfat. Untuk magnesium sulfatnya cukup memakai 1 sendok saja. Itu dispray dengan interval 1 minggu sekali. Boleh 1 minggu 2 kali boleh. Minimal 1 minggu sekali. Jadi supaya tidak terlalu boros juga. Nah, namun misalnya dana teman-teman mencukupi, boleh juga memakai 1 minggu 2 kali untuk intervalnya. Untuk pupuk spray yang selanjutnya yaitu CNG ataupun kalsium nitrat. Kenapa harus CNG? Karena CNG itu memiliki kandungan kalsium yang tinggi daripada produk saingannya, dan kandungan nitrogennya juga yaitu nitrat, sehingga akan mempercepat
pertumbuhan tanaman cabai. Jadi kalau CNG ini bisa dikatakan wajib untuk kita aplikasikan dalam hal menangani cabai rawit yang kerdil. Untuk CNG-nya bisa memakai 2 sendok, sama intervalnya 1 minggu sekali, dan dispray secara tunggal. Jadi tidak digabungkan dengan magnesium sulfat ataupun MKP. Jadi khusus untuk CNG hanya dispray tunggal. Mungkin teman-teman ada yang bertanya begini, kenapa harus tunggal? Nah, CNG itu setelah saya amati beberapa kali praktek dalam penyepraian itu kurang maksimal ketika kita campur dengan pupuk daun lainnya seperti MKP, magnesium, ataupun seperti insek dan fungi, itu kurang maksimal. Jadi memang khusus untuk CNG ini saya sendiri memisahkan atau dispray secara tunggal. Kalau misalnya teman-teman beralasan waktunya kurang bang, tidak sempat untuk menyepray secara tunggal, ya tidak apa-apa, kita gabungkan dengan pupuk daun. Itu misalnya memang bisa, sebaiknya itu dispray secara tunggal. Cara yang keempat untuk menangani cabai rawit kerdil atau mengobati cabai rawit yang kerdil itu memastikan lahan kondusif. Dalam memastikan lahan kondusif ini berkaitan dengan kebersihan lahan supaya bersih dari gulma dan jenis limbah lain yang mungkin ada di lahan kita. Yang kedua yaitu kelembapan tanah, tanah tidak sampai kering atau pecah. Yang ketiga yaitu tidak ada genangan air atau memperbaiki drainase jika diperlukan, dan bisa juga meninggikan gulutan. Oke, kita rangkum dulu untuk cara mengobati cabai rawit yang kerdil ini. Yang pertama yaitu pastikan dan atasi terlebih dahulu masalahnya. Nah, itu poin pertama tadi. Yang kedua yaitu memastikan pH tanah tidak kurang dari 6, kalau bisa 6,5. Yang ketiga, kita lakukan pengocoran pupuk dan spray. Jadi pupuknya kita kocor dan spray. Untuk pupuknya bisa memakai NPK 16 untuk pupuk kocornya. Sedangkan untuk pupuk spraynya kita bisa memakai Ultradap atau MKP disesuaikan dengan usia tanaman, ditambahkan dengan magnesium sulfat, dan di rolling dengan CNG. Nah, yang keempat yaitu memastikan lahan kondusif untuk menjaga kebersihan lahan, kelembapan tanah, dan tidak ada genangan air di lahan kita. Oke Sobat Tentur, itu saja pembahasan pada cara mengatasi cabai rawit kerdil ataupun cara mengobati cabai rawit yang kerdil ini. Jika tidak ada yang dimengerti atau ada kata-kata saya yang kurang bisa dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Jadi yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, karena satu subscribe dari teman-teman semuanya sangat berarti bagi channel ini. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.